Budi pergi ke pasar menggunakan sepeda. Jakarta, seorang cucu rela memberikan napas buatan kepada neneknya. Meskipun sang nenek diketahui positif terinfeksi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajrin Imam Arif di Horak Sharing. Kali ini kita akan membahas mengenai Google Text to Speech. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa itu Google Text to Speech? Ini adalah library yang digunakan untuk merubah tulisan menjadi suara. Tentunya library ini berinteraksi dengan Google Translate Text to Speech API. Oke, langsung saja kita coba. Untuk step pertama adalah instalasi Google Text to Speech. Caranya, ketik pip install GTTS. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kita install, maka langsung saja kita gunakan. Kita ambil contoh, kita akan membuat sebuah file, misalnya sampel gtts. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah import OS terlebih dahulu. Setelah itu kita import untuk gtts. Caranya from gtts import gtts. Oke, setelah itu kita akan coba buat sebuah teks. Misalnya kita ambil contoh, Budi pergi ke pasar menggunakan sepeda. Oke, lalu kita gunakan GTTS-nya. Misalnya kita memiliki sebuah variabel obj, lalu GTTS. Setelah itu masukkan parameter teks, lalu parsing untuk teks yang akan kita rubah. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa parameter sih. Oke. Nah, salah satunya adalah ini terkait slow. Ini untuk speed pengucapannya atau lafalnya. Kita misalnya slow-nya itu kita bikin false. Jadi pengucapannya adalah normal. Oke. Setelah itu kita akan save filenya ke dalam format WAV. Sebenarnya nggak cuma WAV sih, bisa MP3 juga. Oke, kita ambil contoh sample.wav. Oke, setelah itu kita coba jalankan untuk mengapply file yang sudah kita convert tadi. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita save, lalu kita coba running. Oke. Python, lalu nama filenya. Budi pergi ke pasar menggunakan sepeda. Oke, itu tadi salah satu contoh hasilnya. Nah, di sini lafalnya masih menggunakan atau language ya, masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita rubah ke bahasa Indonesia atau misalnya kita rubah ke bahasa Jawa, itu juga bisa. Oke, kita coba saja kita rubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Tinggal tambahkan parameter lang sama dengan ID. Oke. Setelah itu akan kita coba running lagi. Budi pergi ke pasar menggunakan sepeda.
Oke, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan language antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ya itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang selanjutnya adalah kita coba rubah formatnya ke dalam bentuk MP3. Kalau ini kan teman-teman bisa lihat di sini muncul file baru itu berbentuk WAV. Nah, maka akan kita coba menggunakan format lain yaitu MP3. Ini juga bisa dilakukan. Oke. Oke, kita akan coba running kembali. Budi pergi ke pasar menggunakan sepeda. Tadi ketika kita running akan muncul file baru. Ini kita sesuai dengan format yang kita tentukan yaitu MP3. Nah, untuk pengucapannya pun sama sih kurang lebih. Oke. Nah, sebenarnya untuk bahasa ini itu ada beberapa macam. Jadi yang bisa kita lihat caranya adalah G titik S CLI lalu min all. Nah, di sini akan banyak sekali bahasa-bahasa atau kodenya yang bisa kita gunakan. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Kalau misalnya Arabic juga bisa, lalu misalnya ada bahasa Jawa juga bisa, dan misalnya bahasa Jepang atau yang lainnya itu juga bisa dilakukan. Oke, keren ya. Oke, sepertinya saya memiliki ide. Mungkin kalau kita coba mendengarkan berita akan menjadi menarik kali ya. Oke, kita coba. Misalnya kita buka sebuah halaman portal berita. Setelah itu kita coba baca salah satu beritanya. Nah, kita copy aja salah satu paragrafnya atau beberapa paragraf. Lalu kita coba taruh di bagian teks ini. Oke, untuk multiple line di Python itu kita harus menggunakan petik 3. Nah, seperti ini. Jadi supaya bisa enter ke bawah. Oke. Setelah itu kita coba untuk mendengarkan berita yang sudah kita copy tersebut. Jakarta, seorang cucu rela memberikan napas buatan kepada neneknya. Meskipun sang nenek diketahui positif terinfeksi virus corona COVID-19. Dikutip dari laman World of Bus. Peristiwa ini terjadi di tempat parkir Rumah Sakit Umum Meksiko, Mexico City. Awalnya, sang cucu meninggalkan neneknya di dalam mobil agar bisa cepat mengurus administrasi untuk perawatan di rumah sakit. Sang nenek dinyatakan terinfeksi virus corona meski tidak menunjukkan gejala. Namun, ketika si cucu kembali lagi ke mobil, sang nenek dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang atau takut akan risiko terinfeksi, pria muda tersebut mencoba memberikan napas buatan dari mulut ke mulut pada neneknya dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan sang nenek. Tetapi sang nenek tetap tidak responsif. Oke, kira-kira seperti itu ya. Keren ya berarti ya. Mantap nih emang nih Python. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau memang misalnya ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.